Kita sekarang dikuasai oleh elit Cina, Partai Komunis Cina, Triad dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati, Zionisme Yahudi internasional. Duet maut Cina dan Yahudi. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir pada 65 negara termasuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi, mahasiswa-mahasiswa. Syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar? Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai diangkat di Istana Negara, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Start 2016. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI, start 2016 sampai sekarang musuh negara adalah agama. Sehingga akhirnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanya kepada Mendikbud, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat muncul lagi peraturan pemerintah, apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan. Ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan sekulerisme. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis. Puncaknya ateis. Astagfirullah. Ini, begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI, ngeri Pak, nangis saya. Gimana nanti anak cucu kita? Dan tidak akan saya sampaikan di publik. Saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ngeri Pak kita. Oleh karena itu, ayo umat Islam bangkit, bersatu, jangan mudah diadu domba, bangun ukhuwah. Insya Allah Allah selamatkan. Ini kita sekarang dikuasai oleh elit Cina, Partai Komunis Cina, Triad dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati, Zionisme Yahudi internasional. Duet maut Cina dan Yahudi. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir pada 65 negara termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN yang menolak penjajahan Cina mana? Malaysia. Dr. Mahathir Muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol itu.
boyong kembali ke Cina. Dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan Cina, karena Perdana Menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan parlemen. Itu benar-benar ilegal. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ini Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah strategi Cina yang sekarang yang dilakukan untuk Indonesia, one country and two system. Satu negara tapi dua sistem. Elaborasi ideologi sosialis, komunisme dan sekuler kapitalisme ini digunakan dengan di backup oleh militer Cina, yaitu tentara merah. Makanya mantan gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, yang dulu mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara, dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Kemudian 2022 start bulan April tahap kedua, dan Presiden sudah mengumumkan, sudah kan, start bulan April akan berbondong-bondong lagi rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong, bukan buruh Pak, itu tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang, Ustadz, TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih, sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan itu 9 naga, dan komunis Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030.